Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Tetap sehat dan jangan lupa untuk tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3 pertumbuhan hewan, muatan pelajaran PPKN. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati permainan, kalian dapat menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah mengamati permainan, kalian dapat menceritakan, kemudian memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengamati gambar, kalian dapat memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan bahasa yang santun ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana pertumbuhan hewan ya, bagaimana daur hidup hewan seperti ayam, kemudian katak, kupu-kupu, ikan ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kuda ya, dimana kuda ini memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing ya. Kemarin sudah kita jelaskan juga tentang kucing. Nah, kuda ini termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan ya. Nah, kulit kuda ini juga ditumbuhi rambut ya. Anak kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi kuda dewasa. Nah, kuda itu memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat, di mana kemampuan kuda ini dalam berlari pun sangat baik. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kuda ini adalah makanan ya. Jadi semuanya makhluk hidup ini faktor yang sangat penting dalam pertumbuhan makhluk hidup, seperti hewan ya, manusia itu salah satu faktornya adalah makanan. Nah, sekarang kita akan mencoba berlari dan melompat seperti kuda ya. Nah, ini ya. Nah, kuda ini sangat hebat dalam melompat, apalagi berlari ya, begitu kencang. Nah, cara permainannya adalah ini, kalian bisa lihat gambarnya. Siapkan karet, kemudian pengganti papan lompatan ya, beri tanda permulaan berlari dan melompat. Nah, ini kalau dulu ya Bapak sering melakukan permainan ini, istilah orang Bangka itu menyebutkan permainan ini adalah permainan yeye ya. Artinya ada 2 orang, 3 orang, satu bermain, 2 orang yang pegang ya. Nah, 2 orang megang yang bertugas memegang karet dan mencoba berlari dan melompat ya. Nah, tinggi karet itu dapat ditambah sampai batas yang dapat kalian lompati ya. Pertama mungkin dari lutut ya, kemudian pinggang, kemudian dada, sampai kepala, sampai ditambah lagi begitu. Dulu permainannya seperti itu ya. Kalian bisa lihat batas mana kalian bisa melompat begitu ya. Nah, tentunya setiap lompatan setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang lompatnya sampai tinggi ya, sampai di atas kepala melompatnya permainannya ini. Ada cuman sampai dada ya. Ataupun ada juga yang gak kuat lari, yang gak kuat lompat ya, itu cuman sampai lutut saja. Nah, berarti kita melihat bahwa kemampuan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, tentunya setiap orang ini mempunyai kemampuan yang berbeda-beda ya, dan kita juga harus menghargai kemampuan dari teman-teman kita ya. Nah, mengajak berlatih ya bersama untuk meningkatkan kemampuan itu adalah hal yang sangat baik yang dapat kalian lakukan ya. Misalkan permainan ini merupakan permainan yang apabila
sering kita lakukan, maka sama halnya dengan kita berlatih, dan kemampuan melompat kita pun nanti akan terasah. Yang tadinya mungkin sampai lutut, nantinya bisa jadi sampai pinggang atau dada, kemudian berlatih terus sampai di atas kepala, begitu ya. Nah, tentunya dalam menyikapi perbedaan ini kita harus menghargai kemampuan teman kita ya. Jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai, maka kita akan dapat menjalin hubungan pertemanan yang baik ya. Nah, Allah tentunya sangat menyayangi anak-anak yang suka menolong ya. Allah juga senang terhadap anak-anak yang menghargai temannya. Tentunya sangat senang terhadap kita ya yang menghargai teman kita. Nah, menyayangi dan menghargai teman ini termasuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya termasuk juga di dalam pengamalan sila-sila Pancasila ya. Nah, tahukah kalian ya menghargai dan menyayangi ini termasuk pengamalan sila Pancasila yang keberapa? Tahu nggak? Yang 1, 2, 3, 4 atau 5? Ada yang bisa jawabnya? Ya, oke ya. Nah, menyayangi dan menghargai teman ya, ini termasuk ke dalam Pancasila ya, pengamalan Pancasila sila kedua ya. Sila kedua bunyinya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Oke. Baik. Nah, nanti kalian bisa mencoba melakukan latihan ya. Nah, di situ ada latihan di buku tema kalian. Silakan kalian kerjakan di halaman 114 dan 115 ya. Misalnya contohnya ini, kamu melihat temanmu mengalami kesulitan saat mengikuti permainan lompat tali. Nah, sikap yang akan kalian lakukan itu seperti apa? Nah, nanti kalian bisa tulis ya. Yang mempunyai buku cetak pribadi ya, silakan kalian tulis di bukunya ya. Ataupun yang minjam di perpustakaan, silakan menjawab soal itu di buku tulisnya ya. Oke. Nah, ini ada 3 pertanyaan ya. Kalian bisa selesaikan ini di rumah ya. Oke. Nah, tentunya di dalam memberi saran dengan baik terhadap teman juga itu termasuk sikap menghargai teman kita ya. Nah, ketika kita bisa menjawab ini ya, kita memberikan pendapat, kemudian memberikan saran ya, tentunya saran itu termasuk juga sikap menghargai teman kita. Dan tentunya kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru ya. Nah, memberikan saran itu atau menyampaikan pesannya itu harus dilakukan dengan sikap yang baik ya, dan bahasa yang santun ya. Nah, ketika kita memberikan atau menyampaikan pesan terhadap teman kita ya, nah ini salah satu yang kita lakukan sebagai tanda atau bukti bahwa kita sangat menyayangi teman kita ya. Nah, menyayangi teman ini juga termasuk pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, sekarang ya kalian bisa menuliskan saran ya dengan bahasa yang santun ya, bahasa yang baik. Ketika misalkan yang pertama kalian melihat seorang anak membuang sampah sembarangan. Nah, bagaimana caranya kalian memberikan saran ya kepada teman kalian untuk menyampaikan, misalkan ada teman kalian yang membuang sampah bukan pada tempatnya. Misalkan membuang sampah sembarangan begitu ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua juga kalian berikan saran dengan bahasa yang santun dan bahasa yang baik. Nah, itu tugas ya.
tugas untuk kalian ya, mudah-mudahan dengan kalian menyampaikan saran ini ya, ditulis di buku tulisnya, atau yang punya buku cetak sendiri ya, buku tema sendiri ya, silakan ditulis di buku temanya. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari pembelajaran kita hari ini. Sekian dari Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.